Suara detak jantungmu berasal dari ketukan katup yang membuka dan menutup. Jantung takkan memproduksi selnya kecuali jika cedera. Kornea adalah satu-satunya bagian tubuh yang tidak mendapatkan aliran darah. Oksigen ke kornea didapat langsung dari udara. Otak manusia punya 100 miliar neuron, kurang lebih. Pembuluh di tubuhmu cukup panjang untuk mengelilingi bumi 2 kali atau bahkan lebih. Pendapat bahwa kita cuma menggunakan 10% otak adalah mitos. Di saat tertentu, kamu menggunakan hampir 100%. Jika tidak, kamu bahkan takkan bisa melakukan kegiatan simpel seperti minum secangkir kopi. Saat orang Romawi kuno mengencangkan bisepnya, mereka mengira otot-otot mereka tampak seperti tikus. Itu sebabnya kata muscle dalam bahasa Inggris punya terjemahan tikus kecil dalam bahasa Latin. Paru-paru kirimu lebih kecil dari yang kanan karena berbagi ruang dengan jantung. Para ahli dulu berpikir kita cuma bisa membedakan 10.000 aroma. Faktanya, sebuah penelitian terbaru menemukan manusia bisa mengenali 1 triliun aroma. Lebih dari 70% otakmu terdiri dari air, tapi otak membutuhkan 20% pasokan oksigen tubuhmu. Ada sekitar 700 spesies bakteri berbeda di mulutmu. Lebih dari 6 miliar tinggal di sana. Kulit adalah organ terbesar di tubuhmu. Kulit bisa menutupi permukaan 2 handuk mandi. Setiap lemakmu naik 1 kilogram, kamu menghasilkan 3 kilometer pembuluh darah baru untuk memasok oksigen dan nutrisi ke tubuh. Perutmu menghasilkan lapisan baru setiap 6 hari agar tidak mencerna dirinya sendiri. Membran, pembuluh darah, dan otot di sekitar otak punya reseptor rasa sakit. Tapi otak itu sendiri tidak. Itu sebabnya otakmu takkan nyeri. Gigi dianggap sebagai bagian dari tengkorak, tapi tidak dianggap sebagai tulang. Sel-sel saraf mengirim 1000 impuls saraf per detik. Kecepatan tempuhnya antara 1,5 sampai 430 km per jam. DNA kita mengandung 100.000 virus. Para ilmuwan telah menemukan virus sejak 100 juta tahun lalu. Jika mengetik 60 kata per menit selama 8 jam sehari, kamu butuh 50 tahun untuk mengetik genom manusia. Molekul terbesar di tubuh manusia adalah kromosom 1. Sel manusia punya 23 pasang kromosom dan tiap kromosom 1 terdiri dari 10 miliar atom. Kamu menghirup 25 sekstiliun molekul hanya dalam sekali tarikan napas. Begini tulisannya, tulis 25 lalu ikuti dengan 21 nol. Hitung saja sendiri. Kita punya katup berbentuk daun di bagian atas laring yang menutup setiap kali kamu menelan agar makanan tidak masuk ke paru-paru. Perlu waktu sekitar 1 bulan untuk sel kulit membarui diri. Kita melepaskan sekitar 30.000 sel mati setiap 60 detik dan kehilangan sekitar 4 kg kulit setiap tahun. Jadi saat temanmu memanggilmu kulit bersisik, mereka tidak sepenuhnya salah. Kuku jari kita tumbuh jauh lebih cepat daripada kuku kaki. Kuku kaki tumbuh hampir 4 kali lebih lambat karena lebih jarang rusak dibanding kuku tangan. Meski kita sering tersandung, dorongan sirkulasi mendadak biasanya tak berlangsung lama. Bulu mata hanya bertahan selama 150 hari. Rekor bulu mata terpanjang di dunia adalah sekitar 7,5 cm. Bulu mata juga dihuni oleh tungau kecil. Kita berkedip sekitar 4.200.000 kali setahun, setidaknya sekali setiap 8 detik. Saat kita bersin, kecepatan udara yang kita embuskan adalah 160 km per jam. Itu lebih cepat dari Ferrari baru. Tulang rusukmu bahkan bisa patah jika bersin terlalu keras. Bergantung pada orangnya, manusia menghasilkan 500 hingga 950 ml air liur setiap hari. Air liurnya cukup untuk mengisi beberapa bak mandi dalam setahun. Serius! Air liur berfungsi sebagai obat yang sempurna. Luka di mulut kita sembuh lebih cepat daripada di tempat lain. Air liur juga membantu mencicipi makanan. Lidah bisa merasakan makanan hanya jika dilarutkan oleh air liur. Ini mungkin terdengar gila, tulang kita lebih kuat dari kelihatannya. 16 cm kubik tulang manusia dapat menahan sekitar 8.600 kg, membuatnya 4 kali lebih kuat dari beton.
Satu-satunya hal yang membuat golongan darah kita berbeda adalah gula. Golongan darah A, B, dan AB memiliki 5 jenis gula, sedangkan O hanya punya 4 jenis, sehingga cocok untuk menjadi donor. Kekurangan gula tidak membuat O kurang manis, faktanya O menarik lebih banyak nyamuk daripada golongan darah lainnya. Manusia hanya punya 8 golongan darah, sedangkan sapi punya 800 dan mungkin lebih. Biasanya rambut rontok sekitar 50 hingga 150 helai sehari. Umur rata-rata rambut adalah 5 tahun, dan begitu rambut tua rontok, rambut baru akan segera tumbuh. Rambut manusia lebih kuat dari kawat tembaga berdiameter sama. Satu helai rambut dapat menahan berat hingga 100 gram, dan jika digunakan dengan benar, seluruh kepala dapat menahan hingga 8.400 kilogram. Perut kita lebih besar dari kelihatannya dengan kapasitas hampir 0,2 kg saat dibutuhkan, sedangkan rata-rata sekitar 950 ml. Makanan dicerna dalam 4 hingga 6 jam dan bisa melarutkan logam, jadi kapasitas itu penting. Bibir jauh lebih sensitif daripada jari karena memiliki sekitar 1 juta ujung saraf. Bibir 100 kali lebih sensitif daripada ujung jari. Lekukan dan kerutan membuat tekstur bibir kita unik seperti sidik jari. Tekstur bibir tidak berubah sepanjang hidup kita. Omong-omong, tekstur lidah juga unik. Jadi, kapan ya kita akan punya pembaca lidah? Bagian dalam pusar sudah seperti kebun binatang dengan sekitar 70 bakteri berbeda. Beberapa di antaranya juga dapat ditemukan di tanah di Jepang dan bahkan beberapa jenis bakteri ditemukan di lapisan es kutub. Tubuh sebenarnya bersinar, namun kita tidak dapat melihatnya dengan mata telanjang karena intensitas cahaya yang kita pancarkan 1000 kali lebih kecil daripada tingkat minimum yang dapat kita terima. Manusia adalah satu-satunya makhluk hidup di bumi yang wajahnya benar-benar bisa memerah atau perlu. Menurut Mark Twain, wajah memerah dipicu oleh dorongan adrenalin. Carmine yang digunakan untuk perona pipi dan lipstik adalah pewarna merah yang dibuat dari kumbang. Otot tercepat tubuh ada di mata. Sekejap mata setara dengan 1/10 detik dan kamu melakukannya 20.000 kali sehari. Rata-rata orang dewasa berkedip sekitar 15 kali semenit, tapi bayi cuma melakukannya sekali atau 2 kali dalam semenit. Para ilmuwan masih belum tahu penyebabnya. Yang penting jangan menantang bayi manapun untuk adu melotot. Ada 250.000 kelenjar keringat di kakimu yang menghasilkan sekitar 250 ml keringat dalam sehari. Apa kakimu bau? Mungkin sudah saatnya kamu cuci kaki. Jangan lupa pakai sabun. Indra penciuman anjing bisa 100.000 kali lebih kuat dibanding manusia. Tapi tenang, kamu bisa membedakan 1 triliun aroma berbeda. Bau alami tubuh seseorang sangatlah unik, kecuali jika kamu punya saudara kembar. Setelah lahir, banyak bayi di dunia punya mata biru yang makin menggelap seiring waktu. Itu karena jumlah melanin, pigmen yang memberi warna mata, rambut dan kulit diiris secara bertahap meningkat dalam beberapa tahun pertama. Bayi yang baru lahir melihat dunia dalam warna hitam putih dan terbalik. Kemampuan membedakan warna dan membalik gambar dikuasai seiring pertumbuhan. Mata bayi mungkin butuh waktu untuk selesai berfungsi penuh, tapi ukurannya hampir sama dengan mata orang dewasa. Hidung dan telingamu tidak pernah berhenti tumbuh sepanjang hidup. Menyedihkan memang, tapi benar. Meski kita punya 2 lubang hidung, pada 85% orang keduanya tidak bekerja bersamaan. Udara mengalir bergantian dari tiap lubang, dan siklus hidung ini berubah sepanjang hari. Pipi memerah disebabkan oleh lonjakan adrenalin, dan saat pipimu memerah, perutmu pun ikut memerah. Seumur hidupnya, satu orang bisa menghasilkan air liur yang cukup untuk mengisi 2 kolam renang. Banjir iler! Lidah terdiri dari 8 otot yang saling beranyam. Strukturnya mirip tentakel gurita atau belalai gajah. Meski begitu, lidah bukanlah otot terkuat di tubuh manusia. Penyandang otot terkuat adalah otot rahang. Gigitan manusia setara dengan tekanan 90 kg. Tapi ini masih jauh lebih kecil dibanding buaya dan hiu yang tekanannya bisa lebih dari 500 kg. Tapi rahang kita masih lebih kuat dari piranha.
Tubuh perempuan terus tumbuh dan berubah, bahkan saat sudah menginjak usia 20 tahun. Lemak di bawah kulit berpindah dari pipi, leher, dan kaki bagian bawah ke pinggang, perut, dan paha atas. Perubahan besar juga terjadi di bagian otak yang bertugas mengambil keputusan dan ingatan jangka pendek. Perempuan menggunakan kedua sisi otaknya saat mendengarkan seseorang. Perempuan bisa menjadi pendengar yang baik dan bahkan mendengar yang tidak diutarakan berkat otak sebelah kanan yang bertanggung jawab dalam kreativitas. Saat beranjak tua, peluang mereka kehilangan pendengaran juga lebih kecil. Meski perempuan sedang tidur, pendengarannya yang peka selalu bekerja. Ini ada kaitannya dengan evolusi dan peran perempuan sebagai ibu yang harus terbangun karena tangisan bayi. Untungnya, hanya kebisingan bernada tinggi saja yang mudah membangunkan mereka. Perempuan punya lebih banyak pengecap daripada laki-laki. 35% perempuan adalah pengecap hebat. Mereka punya lebih dari 30 pengecap di lidah di area seluas lubang perforator. Gula terasa lebih manis, garam lebih asin, dan mereka tidak tahan rasa pahit. Perempuan pandai mengingat tugas yang harus dikerjakan, tapi mudah lupa dengan yang sudah dikerjakan. Hal yang berlawanan berlaku pada laki-laki. Perempuan juga lebih pandai mengingat wajah. Suatu penelitian menyimpulkan bahwa perempuan menganggap perempuan lain yang memakai baju merah sebagai ancaman potensial bagi hubungan mereka. Para peserta penelitian bersikap cuek saat ditunjukkan gambar gadis lain dengan warna baju lain, tapi baju warna merah membuat mereka emosional. Perempuan lebih mampu menahan rasa sakit daripada laki-laki. Mereka juga lebih cepat melupakan rasa sakit dan tidak menjadi terlalu stres saat mengingat pengalaman buruk. Kedua bagian otak perempuan saling berhubungan dengan lebih baik. Pada perempuan, jalur saraf berbelok-belok antara sisi logis dengan sisi kreatif. Dan pada laki-laki, seringnya jalur ini bergerak maju mundur. Itu sebabnya, kaum Hawa sering menemukan solusi yang lebih kreatif dan luar biasa bagi masalah mereka. Meski mungkin mereka bukan makhluk yang paling terus terang dan logis. Ukuran jantung perempuan hanya 75% dari jantung laki-laki dan pembuluh darahnya lebih sempit. Untuk menyeimbangkan perbedaan itu, jantung perempuan harus berdetak lebih cepat dan menghasilkan sekitar 78 detakan per menit. 8 detakan lebih banyak daripada laki-laki. Rata-rata perempuan butuh waktu 47 jam untuk mencerna makanan, sedangkan laki-laki 33 jam. Alasannya, perut perempuan lebih kecil, sehingga lebih sedikit menghasilkan asam. Itu sebabnya kecepatan makanan bergerak turun dalam sistem pencernaan sekitar 20% lebih lambat. Rata-rata perempuan mengucapkan sekitar 20.000 kata dalam sehari, yakni 7.000 kata lebih banyak daripada laki-laki. Bagian otak yang bertanggung jawab atas kemampuan berbahasa dan berinteraksi sosial lebih besar pada perempuan. Ditambah, perempuan punya level protein bahasa yang lebih tinggi. Ini membuat mereka berbicara lebih banyak dan lebih cepat daripada laki-laki. Ternyata itu alasannya. Kamera terbaik yang bisa diciptakan manusia sejauh ini memiliki sekitar 200 megapiksel. Rupanya, kamu tidak membutuhkannya karena matamu bahkan lebih baik. Bagaimana dengan kualitas gambar 576 megapiksel? Yap, sebagus itulah penglihatanmu. Sayangnya, gambar-gambar itu dicetak di belakang mata, bukan di selembar kertas yang bisa kamu bingkai. Namun, tetap saja, teknologi masih harus mengejar ketinggalannya. 3. Kita semua pelari jarak jauh. Bisa dibilang, jantung manusia adalah mesin yang kecil, tapi kuat. Dalam satu hari, jantung memompa darah dengan sangat efektif, sehingga ia mengalir sejauh 19.000 km untuk melewati setiap pembuluh darah di tubuhmu. Itu seperti berlari melintasi Amerika Serikat dari ujung ke ujung 4 kali. Bukan hanya itu, andai kamu bisa meregangkan semua pembuluh darahmu dalam satu garis, ya, itu mustahil. Tapi pembuluh darahmu bisa membungkus bumi beberapa kali. 4. Rambutmu sebanyak rambut simpanse. Jangan tersinggung. Perbedaan antara kita dan sepupu kera kecil kita sama sekali bukan dari kuantitas rambut, jumlahnya sama, melainkan dari kualitas. Kita memakai sampo yang lebih bagus, pasti itu. Bukan, maksud saya adalah dari cara kita mengembangkan rambut. Kita perlu berkeringat lebih efektif agar bisa mengendalikan panas tubuh. Sisi positif lain dari rambut kecil kita yang halus adalah ia jauh lebih sulit membawa parasit. Dan kita terlihat lebih baik seperti ini. Jadi, tidak ada yang rugi. 5.
Batukmu hampir pada kecepatan suara. Paru-paru mampu mendorong udara keluar begitu keras sehingga bergerak hampir pada kecepatan suara. Baik, sepertiga kecepatan suara. Tapi tetap saja, ini untuk batuk sangat keras dari paru-paru yang cukup besar. Seperti ini. Wow, saya butuh air. Bayangkan saja, jika itu sedikit lebih cepat, maka kamu bisa menciptakan ledakan sonik. Jangan dianggap serius. Paru-paru kita mengatur kecepatannya. 6. Tubuh tahu saat ada di bawah air. Bukankah gelembung salah satu petunjuknya? Bukan. Tubuh punya mekanisme khusus untuk bersiap saat masuk air. Itu disebut refleks menyelam. Dan itu ada di hampir setiap jenis mamalia, termasuk manusia. Refleks ini mengalirkan kembali oksigen di tubuh dengan menyalurkannya ke jantung dan otak. Saat kamu menyelam, tubuh secara otomatis memperlambat detak jantung, menyempitkan pembuluh darah, dan melepaskan sel darah merah yang disimpan dalam limpa. Refleks ini juga dipicu oleh membasahi wajah dan terutama lubang hidung. Tapi itu tak akan berhasil jika kamu hanya memasukkan tangan atau kaki ke air. Omong-omong soal tangan dan kaki, 7. Ada alasan kenapa tangan dan kaki kamu keriput di dalam air. Ini mungkin hanya terlihat seperti hal normal yang terjadi pada kulit yang basah. Tapi, inilah fakta anehnya. Jari manusia dengan saraf kulit yang rusak tidak menjadi keriput di dalam air. Ternyata, kerutan ini adalah reaksi kuat terhadap air yang dipicu oleh sistem saraf. Kita membutuhkan kerutan ini agar cengkeraman pada permukaan basah menjadi lebih baik. Banyak eksperimen juga telah membuktikan ini. Seseorang dengan jari-jari keriput mampu mengambil lebih banyak kelereng basah daripada orang dengan tangan kering yang halus. Setelah selesai bermain roller coaster atau game VR, biasanya kita merasa mual. Itu biasa. Tapi ternyata otak kita tak terbiasa dengan rasa pusing ini dan menganggapnya sebagai tanda awal kemungkinan kamu memakan makanan basi. Itu sebabnya kamu merasa mual. Otak mengirim sinyal kepada perutmu untuk mengeluarkan bahan beracun di dalam tubuhmu meski kita tidak keracunan makanan sama sekali. Pada tangan bayi belum sepenuhnya terbentuk hingga berusia 10 tahun. Sebabnya, pada masa kanak-kanak, tangan yang elastis itu sangat penting. Jadi, kebanyakan jaringan tulang digantikan oleh tulang rawan pada periode ini. Bayi merangkak tak hanya menggunakan kakinya, tapi juga tangannya. Dan tekanan yang diterima sangatlah besar. Jika tulang pada tangan bayi terbentuk sejak dini, ini bisa sangat berbahaya. Kejutan! Bukan keringat yang membuatmu harus mandi setelah berolahraga. Itu adalah ulah bakteri mikroskopis di kulitmu yang berinteraksi dengan keringat. Jangan salahkan mereka. Beberapa bakteri pada kulit itu baik untuk tubuh. Mereka berkompetisi dengan bakteri jenis lain untuk tinggal dan menakuti mereka, menjagamu dari jerawat atau infeksi lainnya. Kelingking kaki sudah kehilangan fungsinya sejak lama, tepatnya saat manusia mulai menggunakan sepatu. Jari ini berfungsi menyeimbangkan tubuh saat berjalan tanpa alas kaki. Tapi sekarang kelingking kaki hanya menjadi pajangan. Di masa depan nanti, mungkin saja kita akan kehilangan kelingking kaki karena proses evolusi. Jadi, jari ini akan pergi. Yang tersisa hanyalah kenangannya. Sedih. Rambut dan kuku tumbuh lebih cepat jika kita mendapat lebih banyak nutrisi dari darah. Fakta lainnya, tubuh kita sama sekali tidak simetris. Salah satu sisi tubuhmu memiliki pembuluh darah lebih banyak dibanding bagian tubuh lainnya. Jadi, rambut dan kuku hanya dapat nutrisi lebih banyak di salah satu sisi juga. Saat berteriak atau bersin, otakmu mencoba melindungi dirimu dari suara nyaring. Otak akan menurunkan volume di kepalamu secara otomatis. Cobalah sendiri. Tapi jangan berteriak terlalu nyaring tanpa alasan. Itu aneh. Bukan hanya gigi taring yang kita warisi dari nenek moyang kita yang karnivora. Indra kita juga mirip. Saat lapar, indera kita menjadi lebih sensitif. Kamu melihat dengan lebih tajam, mendengar lebih baik, dan yang terpenting, mencium dengan lebih baik pula. Maksud saya dengan hidungmu ya. Tapi segera setelah kita kenyang, kita menjadi rileks karena tubuh mengeluarkan banyak hormon bahagia, serotonin. Ini membuat indramu tumpul dan mematikan jiwa predator di dalam dirimu. Cara lain agar dirimu bahagia tanpa makan terlalu banyak adalah bersin. Hormon bahagia lainnya, endorfin, dikeluarkan setiap kamu bersin.
Itu sebabnya kamu merasa aneh saat bersin beberapa kali berturut-turut. Endorfin juga memicu sistem kekebalan tubuh untuk melawan berbagai bakteri jahat. Jadi, bukan cuma lucu. Saat terkejut atau takut, kakimu mungkin terasa seberat batang pohon. Jantungmu akan berdegup dan kamu akan merasa merinding. Itu semua adalah hasil dari proses yang sama, reaksi terhadap adrenalin yang memasuki aliran darah. Saat adrenalin memuncak, ia memicu reaksi fight or flight, hadapi atau lari. Reaksi ini menyebabkan meningkatnya ketegangan otot dan aliran darah, membuat kakimu terasa berat. Seluruh tubuhmu menjadi sangat waspada, siap untuk bertindak keras dan cepat. Tapi pada saat yang sama, reaksinya bisa terjadi dalam dua cara berbeda. Kamu mungkin akan berlari seperti atlet olimpiade atau tidak dapat menggerakkan satu otot pun. Alasannya adalah bahwa ada dua jenis reaksi terhadap situasi berbahaya. Kamu bisa menghadapinya dengan mengatasinya, atau kamu bisa menghindarinya sepenuhnya. Karena lebih mudah memetik buah dari pohon dalam cuaca hujan dengan tangan seperti itu. Tidak, serius. Biar saya jelaskan. Kerutan ini sendiri terjadi ketika pembuluh darah kecil mengerut di bawah kulit. Tapi ini bukan bagian yang paling menarik. Para ilmuwan menemukan bahwa jika saraf di jari-jarimu rusak, kerutan tidak akan muncul sama sekali. Tak peduli berapa lama tangan berada di air. Ini berarti kerutan tersebut terjadi karena reaksi khusus tubuh terhadap air, bukan hanya kualitas kulit itu sendiri. Jadi, kerutan ini penting untuk alasan biologis. Tes lebih lanjut melibatkan upaya pengumpulan kelereng kaca basah dengan tangan kering dan tangan basah yang keriput. Mereka membuktikan bahwa jauh lebih mudah mengumpulkan kelereng kaca dengan tangan yang basah. Hal yang sama juga berlaku untuk kaki. Jauh lebih mudah dan aman untuk berdiri di permukaan basah dengan kaki yang berkerut. Saya kira ini cara alami meningkatkan cengkraman saat berada di tempat licin. Bahkan jika kamu tidak selalu memperhatikan suara mengerikan itu karena kebiasaan buruk membunyikan jari, kamu akan mengenalinya. Jujur, suaranya lebih buruk saat kamu berdiri dari kursi dan mendengar bunyi krek, seolah kamu terluka atau tulangmu patah. Tapi bukan seperti itu. Terbukti bahwa membunyikan sendi tidak begitu memengaruhi kesehatan kita. Bunyi itu terjadi saat ada dorongan yang kuat pada persendian yang tertekuk dengan sedemikian rupa sehingga menyebabkan gelembung gas kecil keluar dan meletup. Seperti kentut sendi. Gelembung ini muncul secara alami di setiap persendian tubuhmu dan tidak menimbulkan ancaman apapun, seperti halnya bunyi sendi itu sendiri. Apakah kamu memiliki kebiasaan buruk membunyikan sendi, atau kamu termasuk orang yang tidak tahan dengan suara itu? Beritahu saya di kolom komentar. Gas perut, perut berderum, gemuruh dalam perutmu, apapun itu, kita semua tahu benar suara memalukan ini. Yang tidak diketahui adalah penyebabnya. Dalam istilah dasar, otak mengejekmu karena tidak makan. Saya tahu alasan ini terdengar aneh, tapi bagaimana lagi kamu menjelaskan hal ini? Saat perutmu kosong, otak mengirimkan sinyal untuk memulai proses mencerna sesuatu dan meneruskannya ke sistem pencernaan. Tapi tidak ada yang diteruskan kecuali gas, yang menyebabkan suara itu. Jadi, makanlah sesuatu ya.